Oke guys, balik lagi di channel gue. Nah, di video kali ini gue mau sharing-sharing aja sama kalian pengguna Innova Reborn Diesel Matic khususnya ya. Sekarang ini gue mau ngebahas kelemahan yang selama ini gue pakai ini mobil gue rasain tentunya guys, karena gue pakainya udah lama juga. Nah, untuk yang pertama di transmisi. Untuk transmisi ini kadang kalau kita pindahin tuasnya ke R jeduk gitu ya. Terus kalau misalkan lagi di D, kita lagi ngegas enak, terus lepas gas jedak gitu kan. Cuman sih itu kadang-kadang yang gak setiap pemakaian begitu, jadi ada aja gejala begitu tuh pasti ada gitu. Ternyata si oli transmisi itu mesti dikasih yang lebih bagus guys. Kalau untuk standar dealer kan, kalau servis di Toyota nih kita pasti dikasihnya oli TMO ya guys. Jika mengalami jeduk begitu yang kadang-kadang gitu, kalian bisa ganti olinya dengan merek lain. Kalau kita pindahin tuas ke R, kadang ngejeduk gitu ya. Akibatnya dari suhu mesin guys. Jadi ini suhu mesin, kalau misalkan pagi-pagi itu jangan langsung gas. Kalau si indikator ini, si jarum ini belum naik ke sini guys. Jadi ya minimal ya seperempatnya lah. Lebih bagus sih setengah. Setengah ini baru kalian jalan. Nunggu si suhu mesin ini stabil ya guys. Kalau misalkan kalian masih di C gini nih, terus kalian jalan, nah pas kalian mindahin tuas ini ke R maupun ke D pasti ngejeduk gitu guys. Itu pengaruh juga sih guys. Kedua itu yang gua rasain tuh dari setir berat ya. Setir berat saat parkir. Kalau udah jalan biasa sih normal-normal aja sih guys ya. Nah, setir berat jangan ganti pelek yang lebih gede. Masih rekomen sih 17. Kalau 18 sih udah berat nih setir. Yang ngeberat-berat banget sih, maksudnya pasti agak berat ya kan. Jadi gue saranin sih pakai pelek yang standar aja. Kalau misalkan masih mau enteng untuk parkir gitu. Cuman kalau yang nggak ada kendala sih, pakai 18 sih masih oke lah, nggak dipermasalahin kan kalau masalah setir berat. Nah itu terus dari olinya juga guys. Jadi untuk Innova Reborn itu kayak mobil-mobil besar lainnya kayak Hilux, Fortuner gitu kan masih pakai oli ya si power steeringnya itu, jadi nggak pakai elektronik. Kalau kayak Avanza, Rush, Yaris gitu kan pakai elektronik, jadi dia udah nggak menggunakan oli power steering, jadinya enteng gitu kan. Cuman kalau misalnya udah kena banjir apa kerendam ya udah end gitu. Nah, untuk olinya juga kalian bisa kasih oli yang bagus atau sering cek, jangan sampai berkurang. Ganti secara berkala aja sih. Jadi insya Allah nggak bakal ada masalah di power steering. Lanjut yang ketiga itu suspensi ya guys. Bawaannya itu parah banget sih guys. Jadi mobil segede gini ya kan udah pasti limbung. Limbungnya itu super duper dapet ya guys. Karena apa? Yang pertama kan sasisnya leather frame. Jadi kalaupun misalkan kena guncangan dia akan bergoyang seperti kapal gini guys. Bisa ganti per atau shock breaker yang lebih rigid, lebih kuat seperti merek-merek kayak Bilstein, Tens gitu. Dan masih banyak merek sih guys. Jadi kalian nyocokin aja sih di toko-toko shock gitu ya untuk shock breakernya. Oke, yang keempat ada di pengereman. Jadi banyak user Innova Reborn yang mengeluhkan pengereman bergetar. Untuk bawaan pabriknya itu sendiri, gue akuin sih udah bagus. Gue bawa mobil di kecepatan tinggi 100 sampai 120 lah. Gue ngerem itu masih gigit guys. Untuk pengereman sih aman. Nah, untuk sumber getarnya itu setelah gue cari tahu, ternyata bukan dari kampasnya guys, atau bukan karena
si disknya itu kotor ya. Tapi ternyata karena si rotornya itu atau disc brake-nya itu bahannya cepat panas. Nah, dari panas itu bisa nimbulin getar. Nah, buat ngilanginnya kalian cukup ganti si rotornya itu atau si disc brake-nya itu ke aftermarket. Banyak merek sih guys, dari barang Cina atau Thailand juga ada yang ngeluarin buat Innova Reborn. Jadi dia cepat ngelepas panasnya. Pastikan itu cocok buat Innova Reborn. Jadi jangan asal beli ya guys ya. Nah, itu dijamin udah pasti hilang guys si getarnya itu. Sumber getarnya itu sih jika si rem itu udah panas. Contohnya kalian keluar kota sering nemu turunan ya, sering injek rem lah ya. Nah, di situ kalian pasti ngerasain getar. Kalau cuman pemakaian wajar dalam kota gitu guys, puter-puter, kalau nggak buat kerja gitu sih ya jarang sih kalian nemuin rem getar itu seperti apa gitu. Lanjut ke 5 guys. Kelima ada di radiator. Untuk mesin diesel kita sama-sama tahu lah kalau materialnya itu memang beda ya, kayak apa mesin bensin, karena kan suhu dari mesin diesel itu tinggi banget guys, beda sama bensin ya. Jadi otomatis materialnya itu dibuat tebal ya guys. Nah, untuk suhu mesin itu kadang mempengaruhi performa juga guys. Misalkan nih kalian udah jarak jauh, pasti ngerasain performa mobil kalian itu agak ngedrop, agak turun gitu guys. Selama air radiator ada, ekstra fan jalan sih nggak bakal bikin mobil kalian overheat. Cuman ya dari performa pasti ada penurunan jika mobil kalian itu pemakaiannya udah panas banget guys. Nah, buat ngatasinnya kalian pakai air radiator minimal ya yang dianjurin dealer lah di buku servis, atau enggak kalian bisa ganti dengan merek Engine Ice. Cuman kan harganya lumayan ya guys ya. Sering mobile gitu, sering luar kota sih gue saranin ganti air radiatornya yang bagus kalian gitu. Karena kan untuk penggantian air radiator atau kuras itu kan jangkanya lama ya guys ya. Bisa 2 tahun atau 3 tahun baru kuras ganti baru. Jika ingin tetap performa mobil kalian enak sih, gue saranin sih air radiator kalian ganti juga dengan merek-merek yang bagus lah ya. Oke guys, yang keenam ada di turbo. Nah, untuk turbo Innova Reborn diesel biasanya sering dikeluhkan itu banyak leaknya. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan kita ngegas ada drop dulu terus naik lagi. Setiap RPM itu nggak ngisi terus, jadi pasti ada dropnya. Nah, itu dipengaruhi dari turbo guys. Nah, untuk bawaan turbo standar sih itu normal ya guys ya. Jadi kalian misalkan ngurut nih gas nyampe full gitu kan, sambil jalan ada penurunan naik seperti leak. Nah, itu wajar sih, normal sih guys, karena turbo Innova Reborn kan 2GD itu kan kecil. Yang maksudnya itu dibikin begitu tuh supaya torsi bawahnya itu gede guys. Jadi untuk atasnya sih kurang. Nah, untuk bawahnya dia gede torsinya, jadi kalian mau nanjak mau apa juga enak gede. Nah, cara ngatasinnya gimana untuk leak itu sih nggak bisa ya guys ya. Jadi kalian mesti ganti turbo sama tuning lagi. Kalau misalkan memang kalian pengen mengurangi atau menghilangkan si leak dari turbo itu. Oke, yang terakhir ada di engine ya guys. Nah, untuk pengguna Innova Reborn baru sih jangan kaget kalau misalkan mesin diesel kalian itu bunyi kasar, karena memang karakter mesin diesel itu seperti itu. Jadi kalau misalkan pagi-pagi kita panasin, suaranya kasar banget kan guys. Tapi kalau udah ya beberapa menit kemudian sampai kita lihat jarum suhunya ini turun ke tengah, ke bawah ya. Nah, itu udah redam juga kok mesinnya. Nah, untuk getaran sewajarnya aja sih guys, nggak getar-getar banget.
Kalau buat pengguna Innova Reborn lama ini yang diesel, kalau suara kasar mungkin juga lebih paham karena suara diesel itu kasarnya seperti apa. Kalau misalkan ada kasar kayak gesekan besi, kalau yang aneh-aneh lah kalian mungkin bisa curigain juga. Terus untuk getaran juga, untuk getaran sih yang wajar. Kalau misalkan ada getaran yang lebih parah mungkin bisa jadi engine mounting mobil kalian udah kena, atau juga injektor kalian mampet jadi pincang tuh si mobil, jadi si mesin tuh pasti bergetar. Nah untuk solusinya apa? Servis di dealer resmi itu udah pasti dikasih olinya TMO. Cuman kalian bisa request kok, misalkan mau oli yang lebih mahal pasti kasihnya TMO yang TRD. Nah itu lebih enak sih ya guys ya, kalau gua rasain. Jadi si gas itu lebih enteng aja kalau pakai oli itu. Kondisi panas juga macet-macetan masih enak aja, nggak berat jadinya si gas itu. Atau kalian bisa nyoba merek-merek impor lainnya untuk Innova Reborn. Jadi bisa tahu ya perbandingannya pakai oli TMO gimana rasanya, pakai oli impor dan sebagainya gimana rasanya gitu. Oke guys, segitu aja sharing dari gua untuk kelemahan Innova Reborn diesel Matic ini. Yang mau menambahkan boleh kita diskusi aja guys. Makin banyak komentar makin asik kan kita diskusi, dan pengetahuan kita untuk merawat mobil Innova Reborn diesel ini makin gampang pastinya ya guys ya. Nah kalau misalnya gue bahas keunggulannya sih ya udah pasti banyak banget nih guys keunggulannya nih mobil. Selama gue pakai overall puas, dari kenyamanan, bahan bakar yang irit, terus tenaganya, sampai perawatannya juga minim nih guys ya. Jadi buat kalian yang beli Innova Reborn, nikmatin aja karena nih mobil kasarnya kalian jorok, jarang merawat juga, mesinnya masih tetap jos, bisa disiksa guys. Nah oke gitu aja guys, terima kasih sudah menonton. Boleh tombol like nya ke atas jika kalian suka, jangan lupa subscribe ke bawah juga nggak apa-apa sih guys. Oke segitu aja guys, kelamaan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.